Pernahkah kalian merasakan kehadiran yang tak terlihat, seolah-olah ada sesuatu yang mengawasi, meski kalian sendirian? Malam ini, aku akan membawamu ke sebuah kisah yang penuh misteri dan kengerian. Sebuah rumah tua yang menyimpan rahasia gelap, perjanjian tak terputus, dan sosok-sosok dari dunia lain yang siap menarikmu ke dalam kegelapan. Inilah kisah Malam di Rumah Kakek. Bersiaplah, karena cerita ini mungkin akan menghantui tidurmu malam ini. Sebelum kita mulai masuk ke dalam kisah malam ini, pastikan kamu sudah menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Karena di channel ini, aku akan terus membawamu menjelajahi kisah-kisah horor paling menegangkan dan penuh misteri. Jangan lupa juga untuk like video ini dan share ke teman-temanmu, agar mereka ikut merasakan ketegangan yang sama. Siapa tahu, cerita ini membuatmu bertanya-tanya, apakah kegelapan di sekitarmu benar-benar kosong? Nama aku Arman, dan aku ingin menceritakan sebuah pengalaman yang tak akan pernah kulupakan. Ini terjadi beberapa minggu setelah kepergian kakekku. Sebagai cucu tertua, aku diminta untuk membersihkan rumah kakek yang sudah lama ditinggali sendirian. Rumah itu adalah tempat yang penuh kenangan tapi juga penuh rahasia yang seharusnya tetap terkubur. Arman mengendarai mobilnya menuju desa terpencil. Jalannya berliku, dikelilingi pohon-pohon tinggi yang menutupi sinar matahari. Udara terasa dingin meski hari masih siang. Sebuah bangunan kayu tua dengan cat yang sudah mengelupas. Di halamannya tumbuh ilalang tinggi, dan ada sumur tua di pojok pekarangan. Arman berhenti di depan rumah. Suara berderit terdengar saat dia membuka pintu pagar yang sudah karatan. Dia menghela napas panjang sebelum masuk. Seorang tetangga tua, Bu Sari, menghampiri Arman. "Mas Arman, kok nekat nginep di sini? Rumah ini memang rumah keluarga, tapi sejak bapakmu kecil ada yang janggal di sini." Arman tersenyum kecil mencoba bersikap tenang. Bu, saya cuma mau beres-beres aja. Lagi pula ini kan cuma rumah tua." Bu Sari menatapnya serius. "Kalau nanti malam dengar suara-suara, jangan diikuti. Apapun yang terjadi, jangan buka pintu setelah tengah malam." Arman hanya mengangguk, meski kata-kata Bu Sari membuat hatinya sedikit gelisah. Begitu Arman membuka pintu utama, udara dingin langsung menyambutnya. Aroma kayu tua bercampur debu memenuhi ruangan. Cahaya dari luar masuk melalui jendela yang kacanya buram oleh kotoran. Kamera memperlihatkan interior rumah, kursi goyang di ruang tamu, meja makan kayu yang sudah reot, dan rak penuh benda-benda antik, termasuk cermin besar yang tertutup kain putih. Arman menyalakan lampu, tetapi cahaya redup membuat bayangan di dinding terlihat panjang dan menyeramkan. Dia mendesah dan mulai membereskan barang-barang. Arman memulai pekerjaannya. Dia menyapu lantai, mengelap meja, dan menyingkirkan sarang laba-laba di sudut ruangan. Saat mengangkat tumpukan koran tua di ruang tamu, dia menemukan sebuah buku tebal dengan sampul kulit. Buku itu terlihat lusuh, dengan halaman-halaman yang sudah menguning. Arman membuka buku itu. Tulisan tangan kakeknya memenuhi halaman pertama. "Mereka datang lagi malam ini. Aku mencoba mengusir mereka, tapi tidak berhasil. Jika mereka datang lagi, aku harus..." Tulisan itu berhenti di tengah kalimat. Halaman-halaman berikutnya penuh dengan catatan tentang suara-suara aneh dan bayangan yang kakek lihat di rumah. Arman bergumam, kakek suka hal-hal mistis. Mungkin ini cuma imajinasinya. Dia menutup buku itu dan menyimpannya di meja. Saat Arman sedang mengelap kaca jendela, suara langkah kaki tiba-tiba terdengar dari arah loteng. Langkah itu terdengar pelan, tapi teratur, seperti seseorang sedang berjalan di atas papan kayu. Arman menghentikan pekerjaannya dan menatap ke arah tangga yang menuju loteng. "Mungkin cuma tikus," katanya untuk menenangkan diri. Tapi suara itu terdengar terlalu berat untuk seekor tikus. Arman memutuskan untuk mengabaikannya dan kembali bekerja. Namun setiap beberapa menit, suara itu muncul lagi. Kali ini, seperti ada sesuatu yang menyeret benda berat di atas loteng. Arman mencoba mengabaikan suara itu, tapi rasa tidak nyaman mulai menguasainya. Saat dia masuk ke kamar tidur kakeknya untuk membersihkan, dia menemukan pintu lemari yang sedikit terbuka. Di dalamnya, ada sebuah cermin kecil yang sudah retak. Di cermin itu, dia melihat bayangan sekilas, seperti seseorang berdiri di belakangnya.
Arman langsung berbalik, tapi tidak ada siapapun. Hanya ada lemari tua yang terbuka lebar, dan bayangannya sendiri di kaca jendela. Dia tertawa kecil, mencoba menenangkan dirinya. Ini cuma sugesti, jangan paranoid. Arman melanjutkan pekerjaannya hingga sore. Dia tidak menyadari bahwa langit di luar mulai gelap lebih cepat dari biasanya. Matahari yang perlahan tenggelam di balik pepohonan. Angin mulai bertiup lebih kencang, dan rumah tua itu semakin terasa dingin dan sepi. Di atas meja di ruang tamu, buku harian kakeknya terbuka dengan sendirinya, memperlihatkan halaman yang sebelumnya kosong. Tulisan tangan baru muncul di sana. Jangan di sini setelah malam tiba. Matahari sudah benar-benar tenggelam. Suasana desa menjadi sunyi. Hanya terdengar suara jangkrik yang bersahutan di kejauhan. Arman menyalakan beberapa lampu di rumah, tapi nyalanya redup dan kuning, seperti enggan menerangi seluruh ruangan. Dia duduk di ruang tamu, mencoba menenangkan diri dengan secangkir teh yang dia buat di dapur. Tiba-tiba, angin dingin bertiup kencang dari arah pintu belakang, meskipun semua pintu dan jendela tertutup rapat. Tirai tipis di ruang tamu berkibar pelan. Arman mengerutkan dahi, merasa ada yang aneh. Mungkin angin biasa, gumamnya. Meskipun perasaan gelisah mulai merayapi hatinya, dia memutuskan untuk mengabaikan itu dan membuka ponselnya, mencari hiburan dari dunia luar. Tapi saat dia hendak memainkan video, sinyalnya tiba-tiba hilang. Layar ponselnya hanya menampilkan tulisan "No service". Saat Arman mencoba mencari sinyal dengan berjalan di sekitar rumah, suara pelan terdengar dari dapur. Suara itu seperti seseorang yang menggeretakkan jari-jari tangan. Pelan tapi cukup jelas. Dia menoleh ke arah dapur, yang kini tampak lebih gelap daripada sebelumnya. "Siapa di sana?" panggil Arman, mencoba bersikap tegas. Tidak ada jawaban, hanya keheningan yang semakin membuat suasana mencekam. Dengan langkah ragu, dia berjalan menuju dapur. Lampu di dapur tiba-tiba berkedip beberapa kali sebelum akhirnya padam total. Di sudut dapur, ada cermin besar yang sebelumnya tertutup kain putih. Kini, kain itu jatuh ke lantai, entah bagaimana. Dalam bayangan redup, Arman bisa melihat sosok dirinya sendiri di cermin. Tapi, ada sesuatu yang salah. Sosok di cermin itu tidak bergerak bersamaan dengannya. Sosok di cermin perlahan tersenyum. Bibirnya bergerak tapi suaranya tidak berasal dari cermin, melainkan dari belakang Arman. "Kenapa kamu kembali?" Arman terdiam, tubuhnya membeku. Dia mencoba berbalik, tapi punggungnya terasa berat. Seperti ada sesuatu yang menahannya. Apa yang kau inginkan?" tanyanya dengan suara gemetar. Sosok itu tidak menjawab, hanya tertawa pelan, suara yang menggema di seluruh dapur. Tiba-tiba, lampu di dapur menyala kembali. Cermin itu kembali tertutup kain putih, seolah-olah tidak pernah disentuh. Arman melangkah mundur perlahan, keringat dingin mengalir di pelipisnya. "Aku butuh udara segar," katanya sambil setengah berlari keluar ke halaman rumah. Di luar, malam terasa lebih sunyi dari biasanya. Tidak ada angin, tidak ada suara binatang. Semuanya terasa mati. Arman duduk di tangga depan, mencoba menenangkan pikirannya. Dia melihat ke sekeliling, memastikan tidak ada apa-apa yang aneh. Namun, dari sudut matanya, dia menangkap sesuatu. Di tepi pekarangan dekat sumur tua, dia melihat bayangan samar. Bayangan itu tinggi dan tidak bergerak, tapi jelas itu bukan pohon atau benda mati lainnya. "Hei, siapa di sana?" Arman berdiri, suaranya tegas meski kakinya sedikit gemetar. Bayangan itu tidak menjawab, tapi perlahan, sangat perlahan, ia tampak bergerak mendekat. Arman mundur beberapa langkah, napasnya mulai memburu. Bayangan itu berhenti di bawah cahaya lampu halaman, memperlihatkan wujudnya, seorang pria tua dengan wajah kosong. Matanya gelap seperti lubang tak berdasar. "Pergilah dari rumahku." Suara pria tua itu terdengar serak dan berat, seperti berasal dari dalam tanah. Arman merasa tubuhnya lemas. Dia berusaha memejamkan mata, berharap ini semua hanya halusinasi. Tapi saat dia membuka mata, pria tua itu sudah berdiri tepat di depannya. Arman melompat mundur dan berlari kembali ke dalam rumah. Dia mengunci pintu utama dan merosot ke lantai, mencoba mengatur napas. Namun,
suara langkah kaki kembali terdengar. Kali ini dari dalam rumah, di arah loteng. Tidak mungkin, aku sendirian di sini. Dia memandang ke tangga loteng yang gelap, dengan pikiran berkecamuk antara rasa takut dan penasaran. Saat dia memutuskan untuk mendekati tangga, suara langkah itu berhenti. Tapi kali ini, ada suara lain. Bunyi ketukan pelan, seperti ada yang mengetuk sesuatu di loteng. Arman memberanikan diri menaiki tangga dengan membawa lampu minyak. Tangga itu berderit di setiap langkahnya. Saat dia mencapai pintu loteng, ketukan itu berhenti. Ruangan terasa sunyi, terlalu sunyi. Dengan tangan gemetar, dia membuka pintu loteng perlahan. Di tengah kegelapan ada sesuatu yang berdiri membelakanginya. Sosok itu perlahan berbalik, memperlihatkan wajah penuh luka dan senyuman mengerikan. "Kami sudah menunggumu." Arman tertegun. Sosok itu berdiri membelakanginya, tapi perlahan mulai berbalik. Wajahnya penuh luka, seperti bekas sayatan dalam, dengan senyuman lebar yang tidak manusiawi. Mata sosok itu kosong, tapi terasa seperti menatap langsung ke jiwa Arman. Arman ingin berteriak, tapi suara tidak keluar dari tenggorokannya. Tangannya gemetar memegang lampu minyak. Cahaya kecil dari lampu itu membuat bayangan sosok tersebut semakin besar di dinding loteng. Apa yang kau inginkan dariku?" Gumam Arman dengan suara serak. Sosok itu tidak menjawab, hanya melangkah maju perlahan. Setiap langkahnya terdengar seperti kayu yang dipatahkan, keras dan menyakitkan untuk didengar. Arman mundur perlahan, mencoba menjaga jarak. Namun tiba-tiba suara lain muncul, suara tawa kecil, seperti anak-anak dari sudut gelap loteng. Dia menoleh, dan di sana, dia melihat beberapa bayangan kecil yang bergerak-gerak. Bayangan itu terlihat seperti anak-anak, tapi wajah mereka tidak jelas, seolah-olah tertutupi kabut. "Kamu tidak seharusnya datang ke sini," salah satu bayangan itu berbisik. Tiba-tiba sosok besar dengan luka di wajahnya melesat ke arah Arman. Dia menjatuhkan lampu minyak, dan ruangan langsung diselimuti kegelapan total. Satu-satunya suara yang terdengar adalah napasnya sendiri, yang terengah-engah dan tawa kecil dari bayangan-bayangan itu. Dalam kegelapan, Arman meraba-raba mencari jalan keluar. Dia berhasil turun dari loteng dengan tubuh gemetar. Sampai di bawah, dia langsung menuju ruang tamu dan mengambil buku harian kakeknya yang masih tergeletak di meja. Dia membuka halaman terakhir, yang kini dipenuhi tulisan yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Tulisan itu berbunyi, "Jika mereka datang, hanya ada satu cara untuk menghentikannya. Kunci semuanya di loteng. Jangan biarkan mereka keluar, atau engkau akan menjadi milik mereka." Arman menatap tangga loteng dengan kengerian. Suara langkah kaki mulai terdengar lagi dari atas, kali ini lebih keras dan lebih cepat, seperti seseorang sedang berlari-lari. Di halaman lain buku harian, ada petunjuk untuk sebuah ritual. Arman membaca dengan suara gemetar, "Ambil lilin, nyalakan di setiap sudut rumah. Bacakan mantra ini 3 kali untuk menutup pintu mereka." Dia segera mencari lilin di dapur, menyalakannya satu persatu, dan meletakkannya di setiap sudut rumah sesuai petunjuk. Selama proses itu, suara-suara dari loteng semakin kacau. Pintu loteng terdengar seperti dihantam dari dalam, keras, dan berulang kali. Arman mulai membaca mantra dengan suara yang goyah. "Roh yang terperangkap, kembali ke tempat asalmu. Jangan ganggu dunia ini lagi." Ketika dia mengulang mantra itu untuk kedua kalinya, seluruh lampu rumah padam, dan lilin-lilin yang dia nyalakan tiba-tiba berkedip-kedip. Angin dingin bertiup kencang dari dalam rumah, seolah-olah ada badai yang muncul entah dari mana. Saat dia mengucapkan mantra terakhir, pintu loteng terbuka dengan sendirinya. Sosok besar itu turun perlahan, matanya menatap tajam ke arah Arman. Suara anak-anak yang tertawa berubah menjadi jeritan menyakitkan. Arman berdiri mematung, tapi dia tidak bisa berhenti membaca mantra. Sosok besar itu mendekat, mengulurkan tangan seperti ingin meraihnya. Saat sosok itu hampir menyentuh Arman, lilin-lilin di rumah tiba-tiba menyala lebih terang, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Sosok besar itu berteriak, tubuhnya hancur menjadi abu, diikuti oleh suara jeritan dari loteng yang perlahan menghilang. Rumah itu menjadi sunyi.
Arman jatuh terduduk, tubuhnya basah oleh keringat dan air mata. Arman memandang sekeliling. Rumah itu kembali tenang tapi terasa berbeda. Seperti ada sesuatu yang hilang. Dia mengumpulkan keberanian untuk naik ke loteng sekali lagi. Ruangan itu kosong, tidak ada bayangan, tidak ada sosok mengerikan. Namun, di lantai loteng dia menemukan sebuah foto lama. Foto itu menunjukkan kakeknya bersama seorang pria yang wajahnya sangat mirip dengan sosok besar tadi. Di belakang foto ada tulisan tangan. Perjanjian harus ditepati. Arman memutuskan untuk meninggalkan rumah itu. Dia tidak ingin menunggu pagi. Saat dia masuk ke mobil dan menyalakan mesin, dia melemparkan buku harian kakeknya ke kursi belakang. Saat mobil melaju keluar dari pekarangan, dia melihat ke kaca spion. Di jendela rumah ada bayangan seseorang yang menatapnya pergi. Arman membuang muka dan mempercepat laju mobil. Namun di perjalanan dia mendengar suara dari kursi belakang. Bisikan lembut tapi jelas, "Kamu tidak bisa lari dariku." Arman menoleh dan buku harian kakeknya terbuka sendiri, memperlihatkan tulisan baru, "Kami masih di sini." Arman memacu mobilnya sejauh mungkin dari rumah kakek. Nafasnya masih terengah-engah, tubuhnya basah oleh keringat dingin. Bayangan sosok mengerikan dari loteng terus membayangi pikirannya. Namun semakin jauh ia melaju, perasaan tidak nyaman itu tidak menghilang. Udara di dalam mobil terasa semakin berat, dan keheningan yang mencekam mulai menyelimuti. Arman mencoba menyalakan radio untuk mengalihkan pikiran, tapi hanya terdengar suara statis. Tiba-tiba dari kaca spion dia melihat sesuatu. Sesosok bayangan duduk di kursi belakang, dengan mata kosong menatap lurus ke arahnya. Arman panik, tangannya gemetar saat mencoba mengendalikan setir. "Kau tidak bisa lari dari kami." Suara itu berbisik pelan di telinganya. Mobil mendadak mati di tengah jalan yang gelap dan sepi. Arman mencoba menyalakan kembali mesinnya, tapi percuma. Saat dia menoleh ke belakang, kursi itu kosong. Tidak ada siapapun. Tapi bau busuk mulai tercium, semakin kuat, membuatnya hampir muntah. Dalam keputusasaan, Arman menyadari satu hal. Dia tidak bisa lari. Rumah kakek bukan hanya tempat fisik, tapi seperti sebuah jebakan. Satu-satunya cara untuk menghentikan ini adalah kembali dan menyelesaikan apa yang telah dimulai. Dengan rasa takut yang membuncah, dia keluar dari mobil dan berjalan kembali ke rumah. Jalanan desa yang sunyi kini terasa semakin panjang dan mencekam. Setiap langkahnya terdengar menggema, seolah-olah ada yang mengikutinya dari belakang. Ketika akhirnya dia tiba di depan rumah, pintunya sudah terbuka. Meski sebelumnya dia yakin telah menguncinya. Cahaya remang-remang dari lampu di ruang tamu terlihat seperti memanggilnya masuk. Arman naik ke loteng dengan tubuh gemetar. Di tengah ruangan, ada cermin besar yang sebelumnya tertutup kain putih. Kini, cermin itu memantulkan bayangan aneh. Bukan hanya dirinya, tapi juga sosok kakeknya berdiri di belakangnya. "Kenapa, Man? Kenapa kau kembali?" Suara kakeknya terdengar serak. Arman berbalik dengan cepat, tapi tidak ada siapapun di sana. Hanya suara-suara dari cermin yang terus bergema. "Kakek tidak pernah meninggalkan rumah ini. Aku terjebak di sini karena perjanjian itu." Di dalam cermin, bayangan kakek mulai berubah. Wajahnya tampak menua dengan cepat, penuh kerutan, lalu berubah menjadi sosok besar mengerikan yang Arman lihat sebelumnya. "Kakek telah membuat kesepakatan dengan mereka agar aku tidak mati. Tapi setiap perjanjian ada bayarannya, dan kini kau adalah penggantiku." Arman terkejut dan mulai menyadari apa yang sebenarnya terjadi. Rumah ini adalah tempat roh-roh terperangkap, dan kakeknya telah menyerahkan dirinya untuk melindungi keluarganya. Namun, ketika kakeknya meninggal, perjanjian itu tidak selesai. "Jika kau ingin bebas, kau harus mengakhiri semuanya," suara kakeknya terdengar. Dari cermin, sebuah pisau tua dengan ukiran aneh muncul. Pisau itu melayang perlahan ke tangan Arman. "Kau harus menghancurkan cermin ini. Tapi ingat, itu akan membebaskan semuanya, termasuk mereka." Arman berdiri di depan cermin, dengan pisau di tangannya. Sosok-sosok di dalam cermin mulai mendekat. Wajah mereka penuh amarah dan dendam. "Jangan lakukan itu,"
Salah satu dari mereka berteriak, "Kau akan menyesal!" Tapi Arman tahu, ini satu-satunya cara untuk menghentikan teror ini. Dengan seluruh keberaniannya, dia mengayunkan pisau itu ke cermin. Suara kaca pecah menggema di seluruh rumah, diikuti oleh jeritan mengerikan dari dalam cermin. Sosok-sosok itu berteriak sebelum akhirnya menghilang, menyisakan keheningan yang memekakkan telinga. Ketika Arman membuka matanya, dia menemukan dirinya tergeletak di lantai loteng. Rumah itu kini terasa kosong, seperti sudah kehilangan semua energinya. Namun, saat dia berjalan keluar rumah, dia melihat bayangan seseorang berdiri di jendela loteng. Wajah kakeknya yang tersenyum samar, menatapnya sebelum perlahan menghilang. Arman meninggalkan rumah itu untuk terakhir kalinya, dengan perasaan lega bercampur duka. Dia berhasil menghentikan perjanjian gelap itu, tapi dia tahu hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Ketika Arman membuka pintu mobilnya, dia melihat buku harian kakeknya tergeletak di kursi depan, meskipun dia yakin telah membuangnya. Halaman terakhir buku itu kini kosong, kecuali satu kalimat yang tertulis dengan tinta merah. Perjanjian tidak pernah benar-benar berakhir. Itulah kisah malam di rumah kakek. Sebuah perjalanan yang mengungkap rahasia kelam di balik rumah tua yang seharusnya tetap terkunci. Tapi ingat, kisah ini hanyalah permulaan. Apakah Arman berhasil melarikan diri dari bayang-bayang itu? Atau apakah mereka masih mengintainya? Jika kalian menyukai kisah ini, jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan episode berikutnya yang lebih menyeramkan. Tuliskan juga di kolom komentar pengalaman horor apa yang pernah kalian alami, atau tempat misterius mana yang ingin kalian dengar ceritanya. Sampai jumpa di cerita horor selanjutnya. Ingat, kegelapan mungkin menyembunyikan sesuatu, tapi jangan biarkan rasa takut menguasaimu. Selamat malam dan tetap waspada.